Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif, NIM 11870700752. Video kali ini merupakan sebagai penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi, di mana saya merupakan mahasiswa mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi di kelas B1. Yang mana pada video kali ini akan membahas tentang salah satu model dari modulasi digital, yakni amplitude shifting atau ASK. Seperti yang kita ketahui, di mana teknologi saat ini terus berkembang dan semakin cepat, yang mana teknologi-teknologi yang digunakan saat ini menyimpan informasinya itu dalam sebuah sinyal digital. Sinyal digital itu sendiri merupakan sinyal data dalam bentuk pulse yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 dan 1, di mana paket pesannya itu sendiri juga biasa disebut dengan bit stream. Nah, dalam melakukan komunikasi sinyal digital itu juga harus melalui yang namanya proses modulasi digital, di mana modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal pesan yang merupakan sinyal digital dalam bentuk bit stream ke dalam sinyal pembawa atau carrier yang merupakan sinyal analog. Nah, pada video kali ini akan lebih fokus ke amplitude shifting, di mana amplitude shifting merupakan salah satu model dari modulasi digital. Amplitude dari sinyal analog itu nanti akan berubah secara proporsional dengan nilai bit pada sinyal pesan. Apabila bit yang dikirimkan itu 1, maka amplitude dari sinyal analognya itu akan dikirimkan. Apabila bitnya 0, maka amplitude dari sinyal analognya itu tidak akan dikirimkan atau mengalami pergeseran kunci ke nilai yang sangat rendah atau 0. Dapat dilihat seperti gambar di sini. Nah, berikut merupakan blok diagram dari modulasi ASK atau amplitude shifting. Nah, pada penerima, sinyal modulasi ini harus diterjemahkan lagi ke dalam sebuah pesan melalui rangkaian demodulator. Ini sinyal digital. Nah, sekarang akan dibahas rangkaian yang akan disimulasikan pada Simulink. Nah, pertama itu kita gunakan blok Bernoulli binary generator, di mana blok Bernoulli binary generator ini akan menghasilkan nilai biner secara acak dalam bentuk bit stream sesuai dengan distribusi Bernoulli, yakni sistem distribusi dalam ilmu statistik, yang nantinya sinyal digitalnya ini akan diinisialisasi sebagai sinyal pesan. Kemudian terdapat subsistem modulator, kemudian subsistem demodulator, di mana hasil dari demodulator ini harusnya sama seperti sinyal pesan yang dikirimkan. Adapun subsistem dari rangkaian modulator itu sendiri yakni sebagai berikut, di mana terdapat sinyal pembawa analog yang menggunakan blok sine wave. Di sini terdapat dua blok sine wave, yakni sebagai penginisialisasi pergeseran kunci, di mana blok sine wave 1 akan menghasilkan sinyal sinus dengan amplitude yang lebih tinggi, dan sine wave shift atau sine wave pergeseran, yakni amplitude shifting, yakni memiliki amplitude yang sangat rendah, di mana ketiga sinyal ini, yakni sinyal digital, sinyal sinus 1 dan sinyal sinus 2 menjadi inputan dari subsistem lagi ASK mode, di mana ASK mode itu terdiri dari blok switch. Jadi nanti ketika bit yang dikirimkan itu 1, maka akan ditransmisikan sinyal sinus 1, di mana amplitudenya ini lebih besar dari sinyal sinus kunci. Apabila bitnya itu terjadi pergeseran dari 1 ke 0, maka amplitudenya ini mengalami pergeseran, di mana yang akan diteruskan itu adalah sine wave shift ini, di mana sine wave shift ini memiliki amplitude yang lebih kecil, sehingga akan dihasilkan sinyal modulasi digital yang memiliki nilai amplitude yang berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan nilai bit dari sinyal pesan itu tadi. Kemudian di subsistem demodulatornya itu sendiri, sinyal modulasi tadi akan melalui rangkaian rectifier itu sendiri. Nah, rangkaian rectifier ini digunakan blok produk. Blok produk ini akan mengalihkan sinyal modulasi itu sendiri dengan blok sine wave lagi. Sine wave ini akan menghasilkan sinyal sinus, di mana amplitudenya itu setengah dari sine wave sinyal carrier yang ini tadi, yang 1. Sehingga karena amplitudenya itu setengah dari sinyal carrier, maka akan dihasilkan sinyal hanya bagian positifnya saja. Nah, kemudian
sinyal itu akan melalui blok digital filter design, di mana blok digital filter design ini akan disesuaikan parameternya sehingga berfungsi sebagai low pass filter. Kemudian hasil dari digital filter design ini akan melalui rangkaian komparator. Nah, pada rangkaian komparator ini terdiri dari blok relational operator. Nah, relational operator ini adalah blok untuk mengoperasi logikakan, yakni lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan suatu nilai konstan tertentu dari nilai amplitudo dari hasil low pass filter tadi, di mana outputnya itu 1 dan 0. Apabila nilainya lebih dari nilai konstan, maka dihasilkan 1. Apabila kurang dari nilai konstan, maka dihasilkan 0. Sehingga outputnya adalah sinyal digital. Langsung saja kita coba simulasikan di Simulink ya. Ya, ini sudah saya buat simulingnya. Sudah saya buka. Yang pertama kita buat dulu rangkaian secara Nah, sekarang kita atur parameter-parameternya. ini initial seed yang kita atur. Nah, initial seed ini itu sebagai penghasil nilai integer biner secara acaknya nanti. Bernoulli binary generatornya itu akan menghasilkan nilai integer secara acak sebagai amplitudo dari sinyal pesan digitalnya itu sendiri secara sekuensi. Ini produknya itu simple size ya udah. Nah, di digital filter design ini kita set parameternya itu jangan first close ya. Nah, di digital filter design ini kita set sebagai low pass filter tipenya. Nah, desain metode ini agar lebih mudah dilihat proses itunya, kita gunakan metodenya itu least square. Nah, least square itu sendiri merupakan salah satu metode regresi linear dalam ilmu statistika. Jadi nanti hasil sinyalnya itu frekuensinya sangat kecil, jadi hanya terlihat seperti grafik linear aja, seperti itu. Nah, untuk ininya parameter frekuensinya itu sendiri kita atur sesuai dengan yang tadi kita atur di ituan, di apa namanya, di sine wave. Spesifikasi ordernya ini 10, jadi nanti ada 10 simbol. Nah, untuk itu karena frekuensi untuk besar yang tadi, jadi kita set menjadi 127 aja, disesuaikan. Nah, ini kan bisa dilihat nih, ininya itu masih terlalu tinggi, berarti tadi low pass filternya itu kurang, kita ganti jadi 0,2 misalnya. Nah, kalau gini udah hasilnya lebih jelas, frekuensinya cukup pas dengan frekuensi yang tadi 50 sampel pas per base nya, 50 atau 1/20, jadi Alhamdulillah. Nah, kemudian ini kita jalankan langsung. Yes, alhamdulillah. Nggak close kan? Nah, ini udah bisa dilihat ya. Nih, bisa kita lihat di sini dashboard scope. Nah, ini tinggal kita klik aja ini link yang tadi kita hubungkan ke dashboard scope. Nah, ini hasil dari Bernoulli binary generator dengan parameter yang tadi kita sesuaikan, yakni ada dua keadaan aja. Initial seed-nya lakukan 1 dengan probability to zero-nya itu 0,4, jadi lebih sedikit ke 0-nya, lebih banyak ke 1-nya, jadi nanti modulasi dan demodulasinya kelihatan. Nah, adapun hasil modulatornya, nah ini pergeseran kunci sinyal analog yang tadinya itu memiliki amplitudo 2, tadi kita set 2, yang satunya 0,5, jadi mengalami pergeseran kunci dari 2 ke 0,5, dari 1 ke 0. Nah, ini karena awalnya dari 0 ke 1, jadi dari 0,5 ke 1, tapi sebenarnya biasanya 1 dulu sih besar. Nah, kemudian hasil dari demodulatornya ini nggak kelihatan karena hasilnya itu sama kayak ini, kayak Bernoulli tuh, hasilnya sama, menunjukkan percobaan berhasil. Itu hasilnya sama, bentuk sinyalnya sama. Nah, kemudian sekarang kita cek di modulatornya ya. Ini bisa kita cek, jangan close. Nah, ini ya, ini bitsnya tadi, sinyal dari Bernoulli-nya. Nah, ini sine wave-nya atau sinyal carrier-nya tadi,
dengan amplitudenya itu kita set 2. Nah, ketika bitnya dengan, nah ini sine wave shift-nya, amplitudenya 0,5. Nah, ketika melalui rangkaian komparator, apabila bitnya itu 0, maka yang ditransmisikan itu adalah yang amplitudenya rendah atau 0,5. Apabila bitnya 1, maka yang ditransmisikan itu yang amplitudenya tinggi. Nah, jadi mengalami pergeseran kunci di sininya. Dia tengah-tengah perubahan antara 0 dan 1-nya, dia mengalami pergeseran kunci. Nah, di sini keluarannya nih. Nah, ini kita hapus dulu. Nih. Jadi dia mengalami pergeseran kunci. Jadi pertamanya karena 0, jadi yang diteruskan itu yang sine wave shift. Nah, ketika 1 yang diteruskan itu yang sine wave biasanya aja, sesuai dengan carrier-nya aja. Gitu. Jadi nilainya sesuai. Nih ya, hasilnya itu modulasinya seperti ini. Ini merupakan modulasi ASK dari rangkaian switch tadi ini. Nah, kemudian di blok D modulator, nah ini merupakan, kita lihat satu perjalanan sinyalnya. Nah, ini merupakan sinyal bitnya yang tadi dikirimkan dari ASK mode, sama ya. Bit inputnya yang dioperasikan dengan sine wave yang ini ya, amplitudenya 1. Ini 2, mana yang amplitudenya 1? Nih, dioperasikan dengan ini. Nah, ini kan tadi amplitudenya 2. Mana ini? Nah, ini kan amplitudenya 2. Nah, amplitudenya 2, ini 1. Ketika dikalikan dengan produk, maka hasilnya itu hanya yang atasnya saja, bagian atasnya saja, setengahnya hilang gitu loh, karena amplitudenya setengahnya. Mana hasil dari produk? Nah, tuh hasilnya itu setengahnya aja. Nah, ini keluaran dari ASK mode. Nah, tadi kan ada 2. Nah, ketika dioperasikan dengan sine wave tadi ya, dengan amplitudenya setengah dari komparator dari carrier, maka dihasilkan yang bagian positifnya saja dari sinyal modulasi. Nah, setelah itu dari sini, dari hasil produk itu kan masuk ke digital filter design. Nah, keluaran dari digital filter design itu merupakan, nah ini sesuai dengan metode least square, yakni regresi linear. Jadi frekuensinya itu sangat kecil, bahkan ini kecil sekali, tidak sampai 1 gelombang. Jadi seperti grafik linear aja, belum jadi satu bukit dan satu gunung gitu loh, hanya dari lembah 1 ke bukit 1, jadi belum 1 gelombang. Frekuensinya sangat kecil sekali. Nah, karena frekuensinya kecil, jadi lebih mudah untuk komparator membandingkan hasilnya dengan nilai konstan. Nah, ini sesuai dengan parameter tadi. Apabila amplitudenya tinggi, maka frekuensinya gelombang dari low pass filternya juga naik, namun frekuensinya sangat rendah, bahkan tidak sampai 1 ini. Jadi seperti bentuk linear, karena kita menggunakan metode least square, metode regresi linear least square. Ini hasil keluaran dari filter desainnya. Kemudian memasuki rangkaian komparator tadi. Di rangkaian komparator itu dibandingkan dengan nilai, kita akan bandingkan dengan nilai konstan di 0,195. Nah, ini bisa kita lihat tuh. Jadi karena dibandingkan dengan nilai 0,195, maaf, mana ini, ketika amplitudenya itu dari 0 sampai ke 0,195, ini di sini, ini udah mau sampai 0,2. Nah, ketika di 0,2, maka dia akan naik menghasilkan bit 1, atau karena lebih besar dari thresholdnya, dari nilai konstannya, maka dihasilkan 1. Karena tadi kurang dari 0,195, maka frekuensinya amplitudenya rendah, jadi 0. Nah, frekuensinya ini direndahkan agar lebih mudah saat proses komparasi. Kalau frekuensinya besar, maka nilainya itu akan sangat susah. Kalau tadi kita pakai yang W stopnya itu tadi masih di 0,05, itu kan frekuensinya masih cukup besar. Dikhawatirkan nilainya bentuknya itu tidak linear seperti ini. Nah, ini jadi selesai. Nah, hasil dari komparator ini merupakan hasil dari demodulasi.
Ya, nilainya ini sama seperti nilai sinyal pesan yang dikirimkan. Tuh. Kan dari 0 dan 1, satunya 0 nya ada 1 2 3 4, 1 nya ada 1 2 3 4 5 6, 7 ke 0 lagi, seperti itu ya, seperti itu. Selesai. Ini hasil modulasinya. Nih, kalau kita lihat di scope sama aja tuh, nilainya sama. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada kritik dan sarannya atau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.